Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi kita di Ibadah Online Sekolah Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Tadi ditanya sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ke ibadah kita, ada beberapa hal yang harus adik-adik semua perhatikan.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sehat, selamat, dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami ini, kiranya ibadah kami dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, dan kiranya semua ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih dong Kak. Biar lebih semangat kita menyanyi pujian lagi yang lagunya gini. Cuit 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 pam pam pam. Musik. Cuit pam pam pam, ya 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 ya. Cuit pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam, ya 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 ya. Cuit pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Nah, adik-adik bisa duduk kembali di tempat duduknya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya di kelas masing-masing. Sebelum kita bisa ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar, kita mau nyanyi pujian lagi nih dengan judul Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku
kabarnya? Pastinya luar biasa. Hari ini yang cerita di kelas besar adalah Kak Cia. Alkitabnya dan alat tulisnya kakak yakin pasti semuanya sudah siap. Sebelum kita dengar cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa yang akan diceritakan oleh Kak Cia. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca nanti tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami. Inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum masuk ke cerita seperti biasa, Kak Cia mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak melihat Allah mengerjakan kebaikan dalam situasi yang buruk di rumah atau di sekolah kalian? Ya, ada yang bilang kalau dalam keadaan sedih atau dalam suatu masalah yang besar, Allah tetap membantu kita dan memberi kita kesehatan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang besar itu adik-adik. Nah, Allah menyikapi permulaan segala sesuatu dan rencananya untuk menebus umat bagi dirinya sendiri. Dan ini terdapat ceritanya dalam Kejadian adik-adik. Nah, kitab Kejadian ini merupakan kisah tentang penebusan Allah mengenai manusia yang nyata, dan dalam ini peristiwa ini disebut peristiwa sejarah adik-adik. Jadi di sini Kak Cia mau minta bantuan dari adik-adik. Jadi di sini kita akan mengingat kembali kisah-kisah yang telah kita pelajari dalam kitab Kejadian. Nanti kita sama-sama lihat gambarnya ya adik-adik. Dan semua itu bukan hanya kisah biasa, melainkan kisah mengenai manusia yang nyata dan peristiwa nyata yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah adik-adik. Jadi nanti kita sama-sama menyusunnya dan di situ adik-adik bisa flashback kembali kira-kira gambar yang ini tentang apa ya? Atau ini judulnya air menjadi anggur, atau ini judulnya adalah air bah. Dan kita akan kembali ke peristiwa Kejadian adik-adik. Check it out. Allah menyikapkan semua atributnya dalam tindakannya yang perkasa di dalam kitab Kejadian adik-adik. Yuk sekarang kita cari tahu lagi berikut. Kita akan mengisi huruf yang belum terisi adik-adik. Dan di sini kita mengenal 10 atribut Allah dan nama-nama Allah yang telah kita pelajari dari kitab Kejadian. Di sini kita bisa menjawabnya bahwa Allah itu adalah pencipta. Selanjutnya, baik, kasih, pengampun, bijaksana, maha kuasa, berdaulat, kudus, penebus, dan adil. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimanakah pengetahuan akan siapa diri Allah dan seperti apa cara dia menolong kita atau kalian bertumbuh dalam mempercayai dan menaati dia? Contohnya seperti ini. Karena Allah itu berkuasa, jadi dia selalu memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dan senantiasa memakai kuasanya untuk kebaikanku atau kebaikan kita. Maka sehingga itu kita dapat mempercayai dia untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Selanjutnya, Allah sangat mengasihi kita semua sehingga ia mengutus Tuhan Yesus untuk mati menggantikan dosa-dosa kita. Terus lagi apa? Allah selalu menepati janjinya di dalam firman-Nya sehingga kakak dan adik-adik dapat mempercayai dia sepenuhnya. Ada lagi? Ya, yaitu Allah adalah
penebusku, penebus kalian. Jadi kita tahu bahwa kita dapat mengakui dosa-dosa kita kepadanya dan Dia akan mengampuni kita semua. Apa nih yang terakhir? Allah itu selalu baik kepada kita dan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus yang mengasihi Dia. Jadi kita dapat mempercayai Dia bahkan ketika kita dalam hal-hal yang buruk atau dalam hal-hal yang sedih dan hal-hal yang duka, dan kita tidak mengerti alasannya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dan selalu bekerja di dalam kita. Sekarang yuk kita lihat kisah penebusan agung Allah. Di sini nanti ada bagian kosong di bawahnya dan adik-adik kita semua sama-sama memberi judul yang pas di setiap gambar. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan serupanya. Dan Allah juga memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah dari satu pohon yang sudah dilarang oleh Allah, adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai yang 9. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dan manusia, dan taman Eden berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini menceritakan tentang pada waktu itu iblis mencobai Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa berdosa ketika mereka gagal untuk mempercayai dan mentaati Allah, adik-adik. Dan Allah menghakimi Adam dan juga Hawa, tetapi berjanji akan mengutus sang juru selamat yang merebutkan iblis yang tadi, adik-adik. Dan Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden. Dan lahirlah anak dari Adam dan Hawa, yaitu bernama Kain dan Habel, yaitu mereka adalah manusia pertama yang lahir dengan natur dosa. Dan Kain membunuh Habel, dan Allah menghakimi Kain dan mengusir dia dari hadapannya. Dan Allah memberi Adam dan Hawa anak lain yang bernama Set. Gambar selanjutnya yaitu Allah menunjukkan anugerahnya kepada Nuh dan memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal yang besar, yaitu sebuah bahtera. Dan Allah mengirimkan air bah untuk menghakimi kejahatan manusia. Tetapi Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, yaitu Allah membuat konvenan dengan Nuh atau janji, yaitu sebuah pelangi sebagai tanda konvenannya atau sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Lanjut gambar selanjutnya yaitu ini adalah keturunan Nuh. Mulai dari membangun menara Babel untuk memuliakan diri mereka sendiri, dan Allah mengacaukan bahasa dari para pembangun menara itu. Dan Allah menyerahkan keturunan Nuh ke seluruh dunia, adik-adik. Lanjut gambar selanjutnya yaitu Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke negeri yang baru. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan memberikan suatu negeri dan keturunan yang banyak, dan akan memberkati semua bangsa melalui dia.
Dan pada waktunya Allah dan Abraham serta Sarah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Gambar selanjutnya yaitu Ishak. Ishak ini masih kecil ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan dia. Abraham menaati Allah dan mengikat Ishak di atas mezbah. Dan Allah menyediakan seekor domba jantan untuk mati menggantikan Ishak. Gambar selanjutnya yaitu sebelum Yakub dan Esau lahir, Allah telah memilih Yakub untuk mewarisi janji-janji kovenan. Setelah Yakub menipu Esau dengan memberikan hak kesulungannya, Yakub akhirnya melarikan diri dan Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi. Setelah itu Yakub menikah, mempunyai banyak anak dan menjadi sangat kaya. Ketika melakukan perjalanan kembali ke Kanaan, Yakub bergulat dengan seorang malaikat. Gambar selanjutnya, kakak-kakak Yusuf merasa iri padanya dan menjualnya sebagai budak. Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara, tetapi kemudian Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa Mesir. Dan Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang melanda dengan membawa mereka ke Mesir. Dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa Allah memakai perbuatan mereka yang jahat untuk kebaikan. Berbagai peristiwa dari tokoh dalam Alkitab Kejadian merupakan kisah-kisah yang saling ada kaitannya atau berkaitan satu sama lain. Semua itu adalah bagian dari satu kisah, yaitu kisah Allah. Bahkan sebelum penciptaan, Allah telah berencana untuk mengutus Sang Juru Selamat yang akan menebus umat istimewanya bagi dirinya. Sepanjang sejarah ini, Allah menggenapi rencananya untuk mengutus Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Dan Allah menjanjikan hal ini kepada Adam dan Hawa. Dan kita dapat melihat bagaimana Allah terus menegaskan dan memenuhi janjinya melalui garis perjanjiannya. Buka Alkitabnya Kejadian pasal 3 ayat 15. Silakan GG untuk baca Alkitab kita pada hari ini. Kejadian 3 ayat 15 dengan perikop manusia jatuh dalam dosa yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin. Apakah itu berarti bahwa janji Allah mengenai juru selamat tidak akan tergenapi? Apa yang Allah lakukan untuk melanjutkan alur perjanjiannya? Yaitu Allah memberikan anak lain yang bernama Set adik-adik. Dan Set itu bertumbuh dewasa dan mempunyai keturunan. Keturunannya termasuk Nuh, terus apa lagi? Ya, Abraham, terus Ishak, Yakub, dan beratus-ratus tahun kemudian yaitu Yesus adik-adik. Dan sepanjang sejarah itu Allah memisahkan umat bagi dirinya yang akan percaya dan taat kepadanya dan membawa kemuliaan bagi namanya. Dan di sini kita melihat bagaimana orang jahat terus melakukan kejahatan, tetapi kita melihat anugerah Allah dan belas kasihannya yang terus menjangkau umatnya untuk menebus mereka. Ketika kita mempelajari sisa perjanjian lama tahun ini, maka kita akan melihat bahwa Allah menebus, membebaskan, dan menyelamatkan umatnya dari
perbudakan, kelaparan, dan musuh-musuh yang menyerang mereka, dan juga dari berhala dan ketidaksetiaan dan ketidakketaatan kerohanian mereka. Dan setiap pembebasan atau seorang pembebas manusia, satu-satunya penebus yang kekal, Yesus Kristus, yang akan membebaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Adik-adik, Kecil mau minta adik-adik untuk menulis pujian syukur dan doa syukur adik-adik, dan di sini adik-adik bisa menulis rasa ucapan syukur kalian kepada Allah dan juga doa ucapan syukur kalian kepada Allah. Dan kita harus memuji Allah atas hal-hal khusus yang telah adik-adik pelajari mengenai Allah dan apa yang Dia lakukan untuk kita adik-adik. Jadi adik-adik bisa menulisnya di buku catatan kalian masing-masing. Oke? Baik adik-adik, sebelum ibadah kita berakhir, Kecil mau kasih tugas dulu buat adik-adik, yaitu kerjakan Depo 13. Jadi sebelum mengerjakan ini, adik-adik bisa berdoa dulu ya. Jadi kita di sini mempelajari bersama firman Allah yang nantinya akan menolong kita dan akan menolong adik-adik untuk belajar lebih dalam mengenai siapa Allah itu dan bagaimana Dia menolong kalian bertumbuh dan mempercayai dan menaati Dia. Untuk ayat hafalannya ini banyak sekali tinjauannya adik-adik bisa memilihnya. Salah satu yaitu kalau Kecil mau menghafal dari yang Ibrani pasal 11 ayat ketiga dengan berbunyi demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Adik-adik, itu tadi ayat hafalan untuk kita dalam ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Kebenaran Alkitab yang dapat kita temui dalam pelajaran minggu hari ini yaitu Allah menyingkapkan permulaan sejarah manusia dalam kitab Kejadian dan berjanji untuk mengutus juru selamat untuk menebus umat bagi dirinya, adik-adik. Nah, dan dari apa yang Kak Cia tadi ceritakan, itu mengingatkan bahwa kitab Kejadian itu merupakan kisah penebusan Allah adik-adik mengenai manusia real atau nyata dalam suatu peristiwa sejarah. Dan di situ kita dapat mengenali bagaimana kitab Kejadian ini menunjukkan kepada kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini kita juga harus memuji Allah atas siapa Dia dan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ini cerita dari Kak Cia yang Kak Cia sampaikan dalam minggu hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengerti dan dapat memahaminya, sehingga nantinya kita dapat menjadi anak-anak Allah yang takut akan Allah dan menerima kebenaran Allah dan menunggu Sang Juru Selamat. Dan kita harus tetap memuji Allah atas siapa Allah dan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik semua harus mempersiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik jangan lupa tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Kalau sudah siap, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kami mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya persembahan kami nanti dapat berguna dan berkenan bagi pelayanan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Sekarang adik-adik dapat bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan sikap yang tegak. Sudah siap? Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik jangan duduk dulu ya. Kita mau menyanyikan lagu dengan penuh semangat dengan judul Ku Mau Bernyanyi. Musik.
kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai aktivitas kami yang lain. Tolong kiranya Engkau memberkati juga apapun yang kami lakukan, agar selalu dalam penyertaan-Mu. Dan Tuhan Yesus, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, namun terbatas bagi kami untuk mengucapkannya satu persatu. Maka dari itu Tuhan, tolong kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabar kalian minggu ini? Kak Ester harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayangku ya, karena kalian selalu setia untuk beribadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Juga kepada orang tua yang selalu menemani dan mengingatkan anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Terima kasih ya, kalian orang tua yang hebat. Tidak lupa juga Kak Ester mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Debbie dan Kak Dea yang sudah meluangkan waktunya untuk membawakan ibadah kita pada minggu hari ini. Terima kasih Kak, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, Kak Ester mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria yang berulang tahun dalam minggu ini. Kak Ester yakin dengan bertambahnya usia kalian, kalian akan didewasakan dalam segala hal, baik itu dalam tingkah laku, dalam pikiran, maupun di dalam iman. Ingat ya sayang ya, dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus semakin setia kepada Tuhan. Salah satunya untuk mengikuti ibadah dan dengar-dengaran kepada orang tua. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Kak Ester juga mengingatkan kepada kita semua, walaupun sekarang pandemi COVID-19 sudah tidak meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi Kak Ester tetap menyarankan kita untuk tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan. Jangan sampai lengah ya sayang ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua ibadah sekolah minggu bisa dilakukan secara offline di Gereja Gloria. Kalian pasti sudah kangen kan mau ibadah sama-sama teman? Oke sayangku, tetap jaga kesehatan kita ya. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, sekarang Kak Ester mau mengumumkan tentang lomba dalam perayaan Paskah, seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja GKE Bukit Tunggal. Kalian tentunya sudah tahu, sudah Kak Ester share juga di grup WA bagaimana juknis penilaiannya, baik itu untuk kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga untuk kakak-kakak yang ada di seksi pelayanan remaja. Tidak terasa ya, tinggal 1 minggu lagi batas waktu kalian mengumpulkan video lomba kalian kepada Kak Ester melalui nomor ini. Ya, ingat ya, video terakhir Kak Ester terima tanggal 17 April 2022. Bagi anak-anak kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, tolong ingatkan mamanya, papanya, atau kakaknya supaya segera mengirimkan foto atau video lomba ke nomor HP-nya Kak Ester. Begitu juga dengan kelas besar dan kakak-kakak remaja. Karena video lomba kalian itu akan dinilai oleh 2 juri yang berasal dari Gereja Gloria dan juga dari luar Gereja Gloria. Dan tentunya siapakah yang akan menjadi juara lomba akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022. Tanggal 24 akan diadakan ibadah sekolah minggu dalam rangka kita merayakan refleksi Paskah secara langsung, secara offline di gedung SHA. Oleh karena itu jangan sampai lupa, ingat catat tanggalnya tanggal 24 April 2022. Kita ibadah sama-sama ya, sekaligus kita mengumumkan siapa yang akan menjadi juara dari lomba-lomba yang kalian ikuti. Jangan patah semangat ya sayang ya, mau menang, mau kalah, anak-anak Tuhan sudah ambil bagian dalam merayakan
Jumat Agung dan Paskah. Oke, semangat sayang, kita ikut lomba dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, itu dulu berita Glow Kids dari Kak Esther untuk kalian. Sekarang, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa rajin belajar dan persiapkan diri kalian untuk menjalani hari-hari ke depan kalian dengan penuh sukacita di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.